Di satu sisi, kita diajarkan untuk berikhtiar, berusaha mengubah nasib. Tapi di sisi lainnya, kita diperintahkan untuk bertawakal, pasrah pada ketetapan yang telah dituliskan. Lalu, di manakah sebenarnya kebebasan kita? Apakah kita hanya wayang yang menari di atas panggung dengan tali-tali takdir yang menggerakkan setiap gerak kita? Salam sang sejati. Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ayat ini jelas, segalanya sudah tertulis. Tapi perhatikanlah kalimat terakhirnya, agar kamu tidak bersedih dan tidak terlalu gembira. Ini adalah petunjuk bahwa pengetahuan tentang takdir seharusnya membawa kita pada keseimbangan hidup, bukan kepasifan. Lalu, di manakah ruang untuk ikhtiar? Seperti seorang penulis yang mahir, dia telah mengetahui seluruh alur cerita dari awal hingga akhir. Setiap karakter, setiap plot twist sudah ada dalam benaknya. Namun ketika dia menulis, setiap karakter dalam ceritanya seolah-olah memiliki kehendak bebas. Mereka membuat pilihan, mereka berusaha, dan mereka berjuang. Si penulis mengetahui segalanya, tapi tidak memaksa karakter-karakternya. Mereka bebas dalam kerangka cerita yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan kita dan Allah. Dia adalah Al-Musawwir, yang membentuk, yang merancang, dan rancangannya maha sempurna, yang meliputi segala sesuatu. Tapi dalam rancangannya itu, dia pun memberikan kita kebebasan semu, kebebasan untuk memilih, berusaha, dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berusahalah untuk mencapai apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, serta jangan merasa lemah. Perhatikan urutannya. Berusahalah terlebih dahulu, baru meminta tolong kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar adalah prasyarat, bukan pilihan. Lalu muncul pertanyaan mendasar. Jika segalanya sudah ditakdirkan, untuk apa berusaha? Inilah yang dalam tasawuf disebut sir al-qadar, rahasia takdir. Kita tidak diminta untuk memahami takdir, tetapi untuk menjalaninya, tentunya dengan kesadaran penuh. Ikhtiar kita adalah bagian dari takdir itu sendiri. Kehendak kita pun untuk berusaha, itu pula sudah ditakdirkan. Seorang guru sufi mengatakan, takdir adalah lautan tanpa pantai. Berlayarlah dengan perahu ikhtiarmu, meskipun kau tahu tujuan akhirnya telah ditetapkan. Allah berfirman pada surat Al-Insan ayat 3, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan. Kadang dia bersyukur dan kadang pula dia kufur. Kita ditunjuki jalan, itulah takdir. Tapi pilihan untuk bersyukur atau kufur, itulah ikhtiar kita. Inilah pertemuan antara qada dan qadar dengan kehendak manusia.
Dalam tingkatan hakikat yang lebih tinggi lagi, para arifin menyaksikan bahwa sebenarnya tidak ada yang bergerak kecuali dengan gerakannya. Tidak ada yang berkehendak kecuali dengan kehendaknya. Ini bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi justru menemukan kedamaian dalam kepasrahan aktif. Seperti sungai yang mengalir ke lautan. Setetes air dalam sungai itu berikhtiar untuk sampai ke laut. Ia berenang, menghindari batu dan mengambil jalur tercepat. Padahal hakikatnya arus sungai itulah yang membawanya. Kehendak sang tetes air adalah manifestasi dari kehendak arus sungai itu sendiri. Demikian juga dengan kita. Kehendak kita adalah manifestasi dari kehendaknya. Inilah makna daripada firman-Nya. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah. Al-Insan ayat 30. Lalu, di manakah kebebasan kita? Kebebasan kita yang sejati justru terletak pada kemampuan untuk sadar bahwa kita tidak benar-benar bebas. Kebebasan hakiki adalah ketika kita melepaskan ilusi kontrol dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang memegang kendali. Inilah tingkat al-iradah al-mahdah, kehendak murni. Ketika kehendak hamba sudah menyatu dengan kehendak Tuhan, sebagaimana dalam doa, "Ya Allah, jadikan kehendakku dalam kehendakmu." Dan baginda Rasul telah mengajarkan dalam sebuah doanya, "Ya Allah, tunjukkan aku kepada kebenaran itu benar dan berikan aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan aku kepada kebatilan itu batil dan berikan aku kemampuan untuk menjauhinya." Kita meminta petunjuk dan kita juga meminta kemampuan untuk mengikutinya. Ini adalah pengakuan bahwa petunjuk takdir dan kemampuan ikhtiar sama-sama datang darinya. Jadi, di manakah kebebasan kita? Kebebasan kita bukan pada kemampuan mengubah takdir, tetapi pada kemampuan untuk merespon takdir dengan kesadaran tertinggi. Kebebasan kita terletak pada pilihan untuk bersyukur atau mengeluh, untuk sabar atau marah, untuk menerima atau memberontak. Seorang bijak mengatakan, takdir adalah pedang, tapi kitalah yang memilih apakah akan tertusuk atau menggunakan untuk memotong rantai keterikatan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Inilah ruang ikhtiar kita. Kita diberikan kekuatan untuk mengubah keadaan diri, persepsi, sikap, dan respon kita terhadap takdir. Akhirnya, dalam makom tertinggi, para salik menyadari bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara takdir dan ikhtiar. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, seperti tarian antara lautan dan ombak. Ombak merasa bebas bergerak, padahal hakikatnya dia adalah lautan itu sendiri. Kebebasan sejati adalah ketika kita berhenti mempertanyakan di mana kebebasanku dan mulai menyadari bahwa kebebasan itu ada di dalam ketiadaan kebebasan darinya. Kita bebas ketika kita rela tidak bebas. Kita berkuasa ketika kita pasrah pada yang maha kuasa.
Kita merdeka ketika kita menjadi hamba yang sepenuhnya menjadi miliknya. Karena sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan hanya kepadanya lah kembali semua urusan. Al-Maidah ayat 120. Demikianlah. Salam.